Kopi ketika otak perlu inspirasi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Kang Man Harisin. Pada tahun 1485 ada suatu kejadian yang heboh, yaitu perahu tenggelam. Bagaimanakah nasib penumpangnya? Ikuti kisahnya perahu tenggelam tahun 1485. Tapi sebelum itu, klik subscribe kemudian klik gambar lonceng untuk mengetahui kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Raden Qasim atau Sunan Derajat merupakan putra kedua dari Sunan Ampel dan juga termasuk dalam anggota Wali Songo yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Dari sinilah Sunan Ampel, maka Sunan Derajat termasuk cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang perintis dan pelopor pertama yang membawa Islam di tanah Jawa. Sementara itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Asmarokondi merupakan anak dari seorang ulama besar dari Persia, yakni Syekh Jamaluddin Akbar. Setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel untuk memusatkan penyebaran Islam di daerah pesisir Gresik. Namun, di tengah perjalanan dari Surabaya menggunakan perahu, beliau dihantam oleh ombak yang cukup besar sehingga membuat perahunya tenggelam. Beliau bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu yang pada akhirnya diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talak. Dengan menaiki kedua ikan tersebut, akhirnya Sunan Derajat berhasil mendarat di sebuah pesisir yang dikenal sebagai Desa Jelak, Banjarwati. Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Di Desa Jelak tersebut, beliau mendapat sambutan yang hangat oleh ketua kampung, yaitu Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar, yang diyakini sudah masuk Islam dengan bantuan pendakwah yang berasal dari Surabaya. Sunan Derajat kemudian menetap di Desa Jelak dan menikah dengan putri dari Mbah Mayang Madu, yaitu Nyai Kemuning. Beliau kemudian mendirikan surau yang akhirnya berkembang menjadi sebuah pesantren untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Sunan Derajat berhasil mengubah Desa Jelak yang tadinya hanyalah kampung kecil dan terpencil menjadi desa yang berkembang dan ramai. Nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Desa Banjaranyar. Setelah lebih dari setahun di Jelak, Sunan Derajat akhirnya memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain yang lebih strategis. Beliau kemudian berpindah sekitar 1 kilometer ke arah selatan dan membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Untuk menempati lahan tersebut, beliau bersama dengan Sunan Bonang meminta izin kepada Sultan Demak I dan mendapatkan ketetapan pemberian tanah tersebut tahun 1486 Masehi. Hutan yang berada di pegunungan tersebut dianggap sangat strategis karena jauh dari banjir saat musim hujan. Selain itu, pemilihan gunung juga dipercaya dekat dengan Allah, sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Menurut beberapa kisah, selama pembukaan lahan banyak sekali makhluk halus yang marah, meneror warga, serta menyebarkan penyakit. Namun bisa diatasi oleh Sunan Derajat. Setelah proses pembukaan lahan selesai, Sunan Derajat beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas 9 hektar berdasarkan petunjuk yang disampaikan Sunan Giri lewat mimpi.
Beliau menempati daerah sisi selatan perbukitan dan dinamai Dalem Dhuwur, kini menjadi komplek pemakaman. Sunan Derajat juga mendirikan masjid agak jauh dari bagian barat tempat tinggalnya untuk dijadikan sebagai pusat dakwah dan menghabiskan sisi hidupnya di daerah tersebut. Nah, itu tadi kisah perahu tenggelam tahun 1485. Saksikan kisah-kisah menarik lainnya dengan cara klik subscribe, kemudian klik gambar lonceng. Jangan lupa like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.